Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Based on True Story. Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa diklik dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Nah, untuk cerita kali ini, saya tuh akan menceritakan cerita yang judulnya Hampir Menjadi Tumbal Pesugihan Uang Basangan. Nah, untuk narasumbernya sendiri, ini namanya Ayu. Ayu ini cuma nama samaran ya. Dan untuk nama, tempat, itu semua sudah disamarkan. Nah, Ayu ini tinggalnya di Jawa Tengah. Jadi kita sebut aja kota X. Ayu ini sebenarnya juga bukan orang yang terlalu ngeh banget sama hal-hal goib. Bahkan cenderung kayak emang zaman modern kayak gini masih ada ya hal-hal kayak gitu kan. Nah, pada suatu hari Ayu ini punya masalah yang berhubungan dengan masalah keuangan. Jadi ada nih salah satu temennya Ayu yang pinjem uangnya Ayu kan. Nah, Ayu ini otomatis kan harus nagih. Awalnya ditagih baik-baik, ntar besok. Gitu terus kan jawabannya. Sampai akhirnya beberapa kali didatengin sama Ayu, orang itu kabur-kaburan. Tapi Ayu ini gak bosen gitu, dia tetap yang kalau dia ada waktu, dia pasti nagih ke rumah temennya ini. Kita sebut aja namanya si Denny. Nah, waktu itu Ayu itu berniat nagih utang-utangnya ke rumahnya si Denny. Ayu ini naik motor ya. Naik motor dan dia tuh memastikan kalau nggak ada uang lagi di dashboard motornya kecuali uang yang dia pakai untuk beli bensin. Singkat cerita, datanglah dia kan ke rumah si Denny. Dan kayak biasanya si Denny ini nggak ada di rumah. Tapi yang jadi permasalahan adalah semua orang bilang atau mungkin udah jadi rahasia umum lah ya, kalau si Denny ini tanda kutip. Tanda kutipnya adalah mereka atau warga sekitar itu mencurigai kalau si Denny ini adalah pelaku pesugihan. Karena Denny ini sebenarnya datang dari keluarga yang kekurangan ya. Dan dengan kondisi dia ini nganggur. Dibilang punya pekerjaan juga enggak. Dan bukan juga berasal dari keluarga kaya yang tiba-tiba tuh punya banyak bisnis gitu. Nah, yang bikin warga sekitar curiga adalah si Denny ini kan awalnya tuh rumahnya biasa banget gitu kan. Bahkan dari warga sekitar nih yang memang tetangganya Denny dari kecil, awalnya tuh lantai rumahnya Denny aja tanah. Sampai akhirnya di plester itu pun juga si Denny ini sebenarnya serabutan ya kerjanya ya. Ya apa aja gitu, dari kuli bangunan, dari apa, semua tuh dijalani sama si Denny ini kan. Nah, tapi yang bikin aneh adalah tiba-tiba si Denny ini jadi kaya mendadak. Tiba-tiba si Denny ini bisa ngebangun rumah yang untuk ukuran di kampung itu mewah banget. Rumahnya itu 3 lantai dengan segala fasilitas. Cuma yang bikin beberapa tetangganya heran itu adalah banyak saksi mata yang mengatakan kalau di malam-malam tertentu nih, mereka itu kayak ngelihat kereta kencana lah, atau ngelihat mungkin kayak penampakan perempuan cantik masuk ke rumahnya Denny lah. Bahkan ada yang lihat kayak penampakan binatang atau apa. Jadi yang dialami tetangga si Denny ini macem-macem gitu. Mereka tuh punya perspektif sudut pandang yang beda gitu. Artinya kalau yang si A mungkin ngelihatnya ini, si B ngelihatnya ini. Dan itu yang bikin kecurigaan kalau si Denny ini penganut pesugihan.
Nah, karena Ayu ini juga sebagai pendatang baru nih, maksudnya dia baru aja pindah ke kota X ini, jadi dia kurang paham kan sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, sepengetahuan si Ayu ini, Denny emang pernah ngomong kalau dia itu terlibat kontrak. Nah, si Ayu kan bingung kontrak apa. Dan si Denny jawab kontrak gaib. Dan kalau dia melanggar, semua keluarganya itu bisa mati. Awalnya Ayu kan bingung, emang ada ya kontrak kayak gitu kan. Karena si Denny sendiri sebenarnya udah ngaku nih kalau dia melakukan perjanjian gaib, meskipun Ayu juga nggak paham ya jenis pesugihannya seperti apa. Karena kan kalau menurut cerita orang-orang, pesugihan itu kan ada banyak. Ada pesugihan tuyul, ada pesugihan Nyi Blorong dan lain-lainnya kan. Nah, cuma memang ada beberapa keanehan nih dari si Denny ini gitu. Menurut Ayu tuh kayak nggak lazim, kayak nggak normalnya manusia gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah memiliki penghasilan lebih sampai bisa bangun rumah mewah, otomatis kan biasanya itu orang akan menyesuaikan dengan cara dia berpakaian, dengan cara dia makan dan sebagainya. Tapi enggak sama si Denny. Sampai Ayu tuh bingung gitu. Memang si Denny ini orangnya sederhana atau memang ada larangan dari sesembahan yang disembah si Denny ini untuk bisa menikmati apa yang dia dapat. Karena Ayu ini tuh beberapa kali sih mergokin si Denny ini itu kayak nggak boleh makan makanan enak gitu. Jadi kalau pergi atau kemana gitu jarang banget si Denny ini bisa makan enak. Kalaupun boleh makan enak itu pasti dengan kondisi 3 hari dia puasa. Jadi dalam hari pertama, kedua, dan ketiga itu dia cuma minum. Nanti dia boleh makan itu mungkin di hari ketiga. Itu pun setelah dia makan enak, nanti dia besoknya lagi dia harus kayak gitu terus. Dan gak boleh tidur kayak orang normal. Kalau kita capek ngantuk bisa tidur kan. Kalau si Denny itu enggak. Jadi dia itu gak boleh tidur kalau belum subuh. Jadi kebayang dong kayak gimana sih kehidupan yang dijalanin si Denny ini. Sebagai manusia, kita kan wajar dong pingin makan enak, kita wajar dong pingin beli baju, pingin nikmatin apa yang kita punya, tapi enggak sama si Denny. Dia itu, sepengetahuan Ayu nih ya, sepengetahuan dari narasumber itu sendiri, Denny itu enggak boleh pakai baju bagus, tidak bisa menikmati makanan apa yang dia mau. Intinya nggak boleh berlebih-lebihan. Baju aja juga nggak boleh pakai yang bagus gitu. Jadi orang kalau ngelihat Denny ini pakainya sandal jepit, bajunya sederhana banget, bahkan cenderung kayak udah bertahun-tahun nggak diganti gitu kan. Nah, itu sedikit cerita tentang si Denny kan. Nah, si Denny ini pinjam uang sama si Ayu. Pas ke rumah si Denny, karena si Denny ini sedang melakukan kayak pembangunan rumah. Cuma anehnya ini selama 3 tahun semenjak Denny ini bisa punya rumah mewah, itu gak selesai-selesai pembangunannya. Entah itu pesugihan kandang bubrah atau apa, yang emang kan diharuskan membangun terus gitu kan. Atau jenis pesugihan apa, Ayu juga gak paham. Yang dia tahu tuh dia kesana mau nagih uang kan, nagih utangnya dia kan, utangnya si Denny. Nah, pas lagi nunggu si Denny, itu tuh Ayu lagi-lagi ngeliat nasi tumpeng yang udah ada ayam bakakak, udah ada sayur-sayuran kayak urap, dan tumpengnya itu rapi banget gitu. Awalnya bingung, emang mau ada acara selamatan atau gimana kan? Ternyata enggak dong. Ternyata tumpeng itu harus dilarung ke sungai. Yang masyarakat setempat itu menyebutnya itu tumpeng apa ya? Lupa, tapi itu tumpeng itu harus dilarung ke sungai ketika
si pemilik pesugihan itu sedang membangun rumah. Singkat cerita, tumpeng itu dilarunglah ke sungai kan. Nah, ada yang bilang itu nanti tumpengnya itu nyampainya ke Laut Selatan. Nah, dilarunglah tumpeng itu kan, dan mungkin si Ayu sendiri waktu nagih nggak mikir gimana-gimana, pikirannya dia tumpengan itu untuk dimakan gitu, bukan untuk dilarung kan. Singkat cerita, udah nunggu lama nih si Denny tuh nggak berani keluar gitu, karena entah nggak punya duit, entah pelit, entah apa gitu kan. Akhirnya si Ayu nih memutuskan untuk pulang dan gagal untuk nagih utangnya ke Denny. Pas dia pulang, dia tuh inget nyimpen duit 10.000 di dashboard motor untuk ngisi bensin. Diisilah bensin. Setelah itu si Ayu ini mampir ke toko kelontong dan mampir untuk makan bakso. Nah, pas mau pulang, karena posisinya juga hujan deres banget, tiba-tiba Ayu ini ngeliat uang di dashboard motornya dia itu dalam kondisi sudah terlipat dan basah. Sempat bingung dong, perasaan tadi gak bawa uang, memang cuma 10.000 untuk ngisi bensin. Terus ini uangnya siapa? Tapi pada saat itu si Ayu kan gak mikir terlalu banyak, ya didiemin lah uang itu, dimasukin ke dashboard. Singkat cerita pulang kan Ayu ke rumah dalam kondisi memang basah dan hujan itu gede banget. Ayu pulang dan gak bilang apa-apa, dia masuk rumah. Nah, malamnya ibunya si Ayu nih nemuin uang itu di dashboard motor dalam kondisi basah. Di pikirannya ibunya Ayu, ini mungkin uangnya Ayu yang lupa diambil di dashboard motor. Diambil lah sama ibunya Ayu, terus dijemur. Siapa tahu nih uangnya Ayu gitu kan. Nah, Ayu sendiri udah lupa soal uang itu dan bener-bener lupa dan gak tahu sama sekali kan. Singkatnya, di malam harinya, pas ibunya Ayu lagi tidur, Ayu ini kan punya anak 2 nih. Pas ibunya Ayu lagi tidur, tiba-tiba dong, dia itu didatengin sama kakek-kakek, bajunya hitam-hitam semua, kayak baju santung, baju pendekar zaman dulu lah ya. Tapi ini fisiknya udah kakek-kakek banget. Dia itu ngomong ke ibunya Ayu, "Ayo ikut saya." Sambil setengah ditarik tangannya ibunya Ayu. Dan ibunya Ayu berontak dong, "Gak mau gitu. Kamu tuh siapa?" Nah, paginya ibunya Ayu tuh ngomong, "Semalam mimpi begini-begini." Ayu baru keingetan kalau ada uang mencurigakan yang tiba-tiba ada di dashboard motornya Ayu. Pas dia tanya, "Uang yang di sini di mana?" Ibunya Ayu jawab, "Udah dijemur." Nah, nanti ada dokumentasi asli ya, di gambar itu dokumentasi asli uang yang ditemuin Ayu dan dalam posisi dijemur. Nah, buat kalian nih yang punya mungkin kelebihan spiritual, indigo, mungkin bisa dilihat ada apa sih sama uang itu ya. Balik lagi nih ke ceritanya. Uangnya kan dijemur. Nah, Ayu ini kan orangnya agak sensitif. Dilihatlah uang yang dijemur itu. Kok kayak gak wajar gitu, kok kayak bukan uang pada umumnya. Diambil uang itu, dimasukin ke kantong plastik, ditaruh di luar pagar, di luar gerbangnya Ayu, ditindihin sama batu. Dah, setelah itu kan gak ada kejadian apa-apa tuh. Ayu keluar. Dia mungkin belanja atau beli kebutuhan rumah tangga ya. Tiba-tiba sekitar 4:30 sore, handphonenya Ayu itu bunyi terus. Ternyata yang telepon itu ibunya. Tumben-tumbenan ini kan ibunya telepon terus dan bilang, "Ayu di mana? Ini kok aneh. Rumah itu tiba-tiba bau kembang setaman atau bau bunga-bunga 7 rupa atau 12 rupa lah ya, yang kalau kita ziarah itu kan bermacam-macam bunga. Nah, kurang lebih baunya kayak gitu. Harum banget dan itu lama banget. Itu menjelang mau maghrib gitu kan. Ayu langsung, wah kayaknya ini mungkin gara-gara uang itu gitu kan.
Karena sebelumnya baik Ayu atau keluarganya itu gak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu kan selama ini. Akhirnya tuh Ayu pulang. Diambillah uang yang tadi ditaruh di luar halaman yang ditindihin sama batu, dalam kondisi uang itu kan di dalam plastik bening. Diambillah uang itu dan dia pamit ke ibunya, "Bu, ini uang aku bawa dulu, terus mau disodakohin di masjid." Ya kan, akhirnya diambillah uang itu sama Ayu, dia carilah masjid terdekat. Terus dia masukinlah semua uang itu kan ke kotak amal masjid. Pas pulang, Ayu nanya, apa masih ada kejadian ganjil atau apa gitu kan? Dan Ayu bilang, dan ibunya Ayu bilang, alhamdulillahnya itu udah gak ada kejadian apa-apa. Tapi kan masih nunggu nih, ntar malam siapa tahu kan mimpi yang enggak gitu kan. Akhirnya semua itu berjalan secara normal. Dan alhamdulillahnya udah gak ada mimpi-mimpi aneh-aneh lagi, atau kakek-kakek itu datang lagi untuk narik-narik ibunya Ayu, udah gak ada. Jadi hikmahnya nih dari cerita ini adalah siapapun nih kalau nemu uang yang bukan haknya, tolong jangan diambil. Cuma beda sama kasusnya Ayu ya. Kalau Ayu kan memang uang itu tiba-tiba dari dashboard motornya dia gitu kan. Dia juga gak nemu gitu, tiba-tiba ada di dalam gitu. Nah, ini pelajaran karena juga udah banyak kasus nih yang jadi korban tumbal uang basangan. Apa sih uang basangan itu? Itu adalah media pencari tumbal juga. Jadi siapapun kalian nih yang pakai uang itu mungkin udah sempat dibelanjakan, berarti udah siap-siap lah untuk dijadiin tumbal kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Buat yang setia ngedengerin channel ini, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Dan jangan lupa diklik dan subscribe, dan ditunggu lagi cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.